Apakah kita sendiri? Itulah pertanyaan oleh astronom tentang kehidupan di luar planet bumi. Dari pertama Galileo Galilei mengarahkan teleskop ke langit tahun 1609, sampai sekarang belum terjawab. Apakah selangkah itu kehidupan? Apakah mereka jauh lebih tinggi peradaban, sehingga kita belum sampainya? Itu masih jadi misteri. Di alam semesta yang tak terbatas, dari 2 triliun galaksi yang bisa kita amati, dari 2 miliar bintang seperti matahari, dan triliunan planet di galaksi Bima Sakti, kita masih mencari tanda-tanda kehidupan. Apakah mereka ada? Apakah mereka masih organisme sederhana, sehingga belum bisa memberikan tanda, atau mereka jauh lebih tinggi peradaban, sehingga kita belum bisa mencapainya? Yang jelas, para ilmuwan masih mencari tahu tentang itu. Dan baru-baru ini, sekelompok astronom mengklaim mendeteksi tanda-tanda kehidupan di planet yang jauh. Di planet K2-18b, apakah ini akan menjawab pertanyaan yang awal tadi? Apakah ini membuka chapter baru? Mari kita kupas tentang K2-18b. K2-18b adalah eksoplanet atau planet ekstrasurya yang mengorbit bintang K2-18, sebuah kate merah yang terletak 124 tahun cahaya. Planet ini berukuran 2,5 kali bumi, dan masanya 8,6 kali bumi, makanya K2-18b disebut Neptunus Mini. Kenapa sih namanya sulit diingat? Dan berapa 124 tahun cahaya? Untuk penamaan eksoplanet, tidak menggunakan nama seperti Mars, Venus, dikarenakan jumlah yang sangat banyak, dan terus bertambah, seiring observasi terbaru dan juga memudahkan ilmuwan dalam pencatatan katalog. Dan untuk berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik, cukup memutari bumi 8 kali sedetik. Dan jarak bumi ke matahari adalah 150 juta km. Dengan kecepatan cahaya, itu membutuhkan 8 menit sampai ke bumi. Jadi, kita melihat matahari 8 menit yang lalu. Jika matahari menghilang, kita akan tahu setelah 8 menit kemudian. Dengan jarak planet K2-18b 124 tahun cahaya, terlalu jauh untuk usia manusia. Baru-baru ini, sekelompok astronom telah mendeteksi apa yang mereka sebut sebagai tanda-tanda paling menjanjikan tentang kemungkinan biosignature, atau tanda-tanda kehidupan yang terkait dengan aktivitas biologis, di sebuah eksoplanet bernama K2-18b. Namun, penulis studi dan pakar lainnya tetap berhati-hati, dan belum menyatakan penemuan definitif kehidupan di luar planet kita. Dengan menggunakan teleskop luar angkasa James Webb, tim tersebut mendeteksi sidik jari kimia dalam atmosfer K2-18b, yang menunjukkan keberadaan dimetil sulfida atau DMS, dan mungkin dimetil disulfida atau DMDS. Di bumi, kedua molekul tersebut hanya diproduksi oleh kehidupan mikroba, biasanya fitoplankton laut. K2-18b, yang terletak 124 tahun cahaya dari bumi, bisa jadi merupakan dunia Hisean, sebuah planet yang berpotensi layak huni, yang seluruhnya tertutup air cair, dengan atmosfer yang kaya hidrogen, kata penulis utama studi Niku Madhusudan, Profesor Astrofisika dan Ilmu Eksoplanet, di Institut Astronomi Universitas Cambridge. Planet ini terletak di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti bahwa dunia tersebut berada pada suhu dan jarak yang tepat dari bintang untuk menampung air cair di permukaannya. Meramalkan bahwa kadar gas berbasis sulfur yang tinggi, seperti DMS dan DMDS mungkin terjadi di planet Hisean, kata Madhusudan dalam sebuah pernyataan. Dan sekarang kami telah mengamatinya, sesuai dengan apa yang telah diprediksi. Mengingat semua yang kita ketahui tentang planet ini, dunia Hisean dengan lautan yang penuh dengan kehidupan, adalah skenario yang paling sesuai dengan data yang kita miliki. DMS stands for dimethyl sulfide. This is a very important molecule because here on Earth, DMS is produced uniquely by life, microorganisms in the ocean like algae, phytoplankton. And theoretical studies had predicted for the last 2 decades that molecules like DMS would be very robust biomarkers on exoplanetary systems, including planets with hydrogen-rich atmospheres like Haitian worlds.
Ada kemungkinan bahwa molekul tersebut diproduksi oleh proses kimia lain yang tidak diketahui di planet itu, yang tidak memerlukan kehidupan. Menurut Prof. Catherine Heymans dari Universitas Edinburgh, dan astronom kerajaan Skotlandia, yang independen dari tim peneliti. Bahkan dengan kepastian itu, masih ada pertanyaan tentang asal-usul gas ini, katanya kepada BBC News. Di bumi, molekul ini diproduksi oleh mikroorganisme di lautan. Tetapi bahkan dengan data yang sempurna, kita tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa molekul ini berasal dari dunia asing, karena banyak hal aneh terjadi di alam semesta. Dan kita tidak tahu aktivitas geologis lain apa yang mungkin terjadi di planet ini, yang dapat menghasilkan molekul tersebut. Namun Madhusudan dan rekan penulisnya mengakui bahwa diperlukan lebih banyak data sebelum mengklaim bukti langsung adanya kehidupan di dunia lain. Penting bagi kita untuk bersikap sangat skeptis terhadap hasil penelitian kita sendiri, karena hanya dengan melakukan pengujian dan pengujian lagi kita akan dapat mencapai titik di mana kita yakin akan hasil tersebut, kata Madhusudan. Begitulah cara kerja sains. Ahli astrofisika Sarah Sager, seorang profesor fisika, ilmu planet, aeronautika, dan astronautika di Massachusetts Institute of Technology, mengatakan tim independen memiliki interpretasi yang sama sekali berbeda tentang planet itu sendiri. Sager tidak terlibat dalam penelitian baru tersebut. Beberapa mengusulkan dunia Hisean, yang lain mengusulkan samudra magma panas, sebuah planet dengan batuan cair di bawah atmosfer kaya hidrogen, yang sangat tidak ramah, dan yang lain lagi melihatnya sebagai Neptunus mini. Kata Sager, merujuk pada dunia yang lebih besar dari bumi tetapi lebih kecil dari Neptunus. Sebagai referensi, K2-18b 8,6 kali lebih masif dan 2,6 kali lebih besar dari bumi. Selama hampir 100 tahun, para astronom telah bergulat dengan gagasan bahwa gas-gas tertentu di atmosfer sebuah planet tidak seharusnya ada, bahwa gas-gas tersebut sangat reaktif sehingga seharusnya tidak ada tanpa terus-menerus diisi ulang, mungkin oleh kehidupan, kata Sager melalui email. Ide ini berawal dari James Jeans pada tahun 1930, yang pertama kali mengidentifikasi oksigen molekuler di atmosfer bumi sebagai tanda kehidupan, dan menggunakan logika serupa untuk membatasi oksigen di atmosfer Venus. Sekarang, dengan ribuan eksoplanet yang terlihat, godaan untuk menafsirkan secara berlebihan sangat kuat, dan beberapa orang terburu-buru. Terkait K2-18b, antusiasme melampaui bukti. Alasan banyak peneliti menyimpulkan bahwa planet ini memiliki lautan cair yang luas adalah tidak adanya gas amonia di atmosfer K2-18b. Teori mereka adalah bahwa amonia diserap oleh perairan yang sangat luas di bawahnya. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan oleh lautan batuan cair, yang akan menghalangi kehidupan. Menurut Prof. Oliver Shortell dari Universitas Cambridge. Teleskop James Webb sendiri memiliki kemampuan observasi untuk mengintip melalui atmosfer eksoplanet, atau planet di luar tata surya kita. Saat eksoplanet melintas di depan bintang induknya, dari perspektif bumi, cahaya bergerak melalui atmosfernya, yang memungkinkan Webb mendeteksi tanda-tanda kimiawi gas di dalamnya. Eddie Sweeterman, asisten profesor astrobiologi di University of California, mengatakan bahwa pertama-tama, para ilmuwan perlu memastikan bahwa dimetil sulfida benar-benar ada di atmosfer K2-18b, yang akan memerlukan validasi dari beberapa kelompok independen, yang mempelajari data yang sama, dan menganalisisnya untuk mengetahui tanda kimia molekul tersebut. Madhusudan mengatakan data yang dianalisis oleh tim studi akan dirilis minggu depan, sehingga para astronom lain dapat melakukannya. Selanjutnya, Sweeterman ingin melihat pengamatan Webb tambahan dengan tingkat signifikansi statistik yang lebih tinggi, untuk melihat apakah interpretasi keberadaan dimetil sulfida benar adanya. Mencari tanda-tanda molekul ini di atmosfer planet lain yang berukuran sama dalam zona layak huni bintangnya juga akan membantu, meskipun prosesnya akan memakan waktu bertahun-tahun. Tim peneliti yang menulis makalah baru tersebut mengatakan bahwa pengamatan telah mencapai tingkat signifikansi 3 sigma, atau probabilitas 0,3% bahwa deteksi terjadi secara kebetulan.
Untuk penemuan ilmiah, pengamatan harus memenuhi ambang batas 5 sigma, atau di bawah 0,00006% bahwa pengamatan terjadi secara kebetulan. Meskipun temuan tersebut tidak menunjukkan deteksi yang jelas terhadap dimetil sulfida dan dimetil disulfida, ini merupakan langkah ke arah yang benar, kata Dr. David Clements, seorang astrofisikawan di Imperial College London. Clements tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Madhusudan yakin temuan timnya merupakan tonggak penting dalam pencarian kita terhadap kehidupan yang mengawali era baru.